Salah satu cita-citanya Presiden Prabowo, poin ke-7, pemberantasan korupsi. Iya. Ya. Oke, Bang. Ini presiden ini sekarang posisinya sedang cuci piring. Pesta sudah berakhir. Pesta Presiden Jokowi ya selama 10 tahun. Tapi masih banyak piring kotor, gelas kotor, sendok dan garpu kotor. Nah sekarang barangkali Presiden Prabowo sedang cuci piring, cuci gelas, cuci sendok. Nah itu. Maka kelihatannya situasinya tidak memungkinkan setelah pada 2023 lalu sesungguhnya Presiden Jokowi sudah membuat Satgas Sawit dan juga pengembalian keuangan negara yang dipimpin Menteri Senior Luhut Binsar Panjaitan. Pemberantasan Astana Negara, Bang. Iya, Oke. ternyata kan nggak berhasil. Maka Presiden Prabowo mengambil alih beberapa perkebunan sawit dan juga beberapa tanah negara yang disewa dipinjamkan tidak dikembalikan. Nah saya kira persoalan itu akan dihadapi Kejaksaan Agung. Kemarin Prabowo bilang kan, Presiden Prabowo, saya tahu ada aparat penegak hukum yang diancam, diteror dan segala macam. Itu merujuk ke siapa menurut Bang? Nah, kan menarik kenapa kemudian meminta bantuan kepada militer, bukan kepada polisi. Mengapa kan? Artinya kalau sesuai konstitusi tugas polisi itu adalah keamanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum dalam melayani, mengayomi, begitu kan? Ya. Melindungi. Ya. Ya mungkin dianggap sudah tidak bisa mengayomi, melayani, melindungi dalam penegakan hukum. Akhirnya gantilah tentara. Akhirnya Presiden menggunakan pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Dan itu lebih tinggi daripada Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang TNI, dan Undang-Undang Kepolisian kan. Paling tinggi kan sudah pasti Undang-Undang Dasar, ya kan. Kemudian TAP MPR, ya kan. Baru di sini peraturan Presiden, peraturan pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Kan urutannya begitu. Ya, jadi ini situasi menurut saya tidak biasa-biasa saja. Jadi Presiden dalam bacaan politik saya maka sedang menggunakan kewenangan diskresi terhadap situasi yang darurat. Cuma memang tidak diumumkan. Nah, pengumumannya ya itu tadi. Situasi penegak hukum sedang diancam dan segala macam. Artinya apa? Ada situasi yang mungkin memerlukan kekuatan militer untuk memberantas itu. Jadi Bang Slamet ini kita bisa dibilang ada situasi darurat sekarang ini. Ya banyak Pablo Escobar di Indonesia gitu kan. Mafia-mafia model itu. Ya dari mulai narkoba. Kemarin kan Angkatan Laut kita berapa triliun kan, sekitar 7 triliun kasus menangkap narkoba itu kan. Bayangkan dari mulai jenis sabu-sabu, kokain. Dan itu menyelamatkan 15 juta jiwa kita. Artinya polisi juga tidak mampu menanggulangi itu. Kan gak mungkin tidak ada laporan intelijen ke kepolisian. Kenapa juga Angkatan Laut? Artinya apa? Narkoba itu sudah menjadi darurat di Indonesia. Karena itu perlu menghadirkan semua pihak. Polisi ya mungkin tidak sanggup menangani di lautan bebas, di lautan lepas. Dia punya pol air dan udara. Tapi armadanya, infrastrukturnya nggak bisa. Nah Angkatan Laut punya. Ya dia kan penyidik di laut juga. Punya kewenangan. Nah di situ. Jadi nggak bisa kita bilang, oh nggak boleh TNI gitu, nggak bisa. Ini kita sedang menghadapi perang candu. Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar di Asia sudah pasti nomor 3, negara yang belum maju ya jadi sasaran. Betul. Nah Inggris dulu juga melawan Cina lewat perang candu, dibikin mabok orangnya, generasi mudanya hancur baru diserang. Kita juga ini. Jadi ini sebenarnya kita sedang menghadapi situasi perang. Sama dengan kemarin. COVID, ya kan? COVID itu juga bagi Amerika, bagi Rusia ini perang nuklir, nuklir biologi kimia. Maka yang memimpin di Amerika adalah Komandan Jenderal Korps Seni Angkatan Darat. Rusia juga gitu, Komandan Jenderal Korps Seni Angkatan Darat. Loh kita protes, aktivis-aktivis itu, oh itu kok ngapain? Yang mimpin Jenderal waktu COVID itu, Doni Monardo almarhum. Loh dunia lain juga udah bilang ini perang nubika. Kan perang itu sekarang bukan infanteri berhadapan dengan infanteri kan gitu, bukan perang generasi pertama kedua. Orang asing masuk ke mall, sebarkan racun, virus,
sakit semua kita. Iya, Perang iya. di udara. Perang di udara. Dan sekarang di Thailand COVID masuk lagi. Iya, iya. Nah, jadi iya. seperti itu. Sorry, Bang, ada nih mau klarifikasi tanggapannya. Pengerahan TNI untuk menjaga keamanan di berbagai kantor kejaksaan, saya kutip dari kantor berita BBC, dinilai sebagai salah satu upaya Prabowo untuk melemahkan pengaruh Joko Widodo. Pasalnya, Jokowi dipandang masih memiliki pengaruh besar di institusi penegak hukum seperti kepolisian. Setuju nggak, Bang? Persepsi itu boleh. Jadi bicara ilmu sosial, asumsi itu bukan soal salah benar. Tapi bisa kita terima alasan itu. Bisa kita terima alasan itu. Kan bukan salah benar, argumentasinya apa? Oke, Ya kan? Apa, Bang? Misalnya, ya kan, Komisi Pemberantasan Korupsi itu yang sekarang kondisi tidak normal. Karena kewenangan panitia seleksi harusnya diserahkan kepada pemerintahan baru. Ini diambil alih oleh pemerintahan Jokowi. Last minute pula lagi. Last minute kan. Sehingga patut diduga ketika orang tidak begitu percaya dengan para komisioner KPK, ya bisa kita pahami. Juga polisi Listio Sigit Prabowo 4,5 tahun menjadi Kapolri sejak eranya Presiden Jokowi. Biasanya pemerintahan berganti, maka Kapolri pimpinan ya. elit-elit ini, baik Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI berganti, wajar, dimanapun wajar, ada. Nah, pengaruh Jokowi, saya kira wajar-wajar saja ketika orang menuding, oh ini masih loyalitasnya loyalitas ganda, nggak ada salahnya. Ya kenapa? Karena ada teori kan patron klien. Ya patron dalam hal ini presiden memberikan jabatan, pangkat, fasilitas kepada klien. Betul, Maka betul. klien memberikan apa? Memberikan loyalitasnya. Nah, itu kan teori patron klien. Itu. Jadi masih ada relasi kuasa juga, teori relasi kuasa. Masih ada relasi antara bekas presiden lama dengan pejabat yang sekarang sini. Makanya orang melihat, oh ini ada 2 matahari kembar, salah nggak? Ya nggak bisa disalahkan persepsi publik soal itu. Gitu. Gini ya, Prabowo itu tentara dari pasukan khusus. Iya. Kopassus itu dibagi 3, para komando, anti teror, dan Sandi Yuda. Nah, kira-kira Prabowo sedang memainkan yang mana? Kan gitu ya. Para komando itu bergerak setelah mendapatkan informasi dari Sandi Yuda. Iya. Kan. Anti teror juga begitu kan. Nah, seperti Sintong Panjaitan dan kawan-kawan menumpas pembajak Woyla. Garuda Woyla tahun 1981. Itu kan Sandi Yuda dulu kan bekerja, saya itu menginformasikan gebuk. Saya kira Prabowo sedang di tahap Sandi Yuda dulu. Maka seperti Anda semua nggak sabar kan? Ya gitu. lo maunya langsung para komando langsung gebuk kan? Gitu. Jadi politik itu kira-kira dia masuk ke wilayah yang paling dalam di pihak lawan. Nah, Iya. saya kira Jokowi juga melakukan hal sama begitu kan? Jokowi juga sedang melakukan infiltrasi ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Dia saling menginfiltrasi. Biasa-biasa aja dalam politik, apalagi di dalam perang. Biasa itu. Spill ke kita dong, Bang, buat publik juga tuh. Cara membaca Pak Prabowo lagi memainkan Sandi Yudanya. Enggak, kita agak kebingungan ketika misalkan Bang, lewat buku Pak Prabowo kan ditulis tuh banyak hal tuh, ada Yusuf ya kan, ada Jenderal Mung dan ada buku ya, beliau, ya. buku militer itu. Tapi dari situ juga saya tidak pernah atau tidak menemukan bagaimana sebenarnya pola pikir daripada pada Pak Prabowo. Jadi kita mau mendalami pola pikir Pak Prabowo, mentok juga gitu. Kok di bukunya begini tapi kok Pak Prabowo begini ya gitu. Nah, gimana cara ini ya Bang? Begini kan caranya. Gak lama kemudian hidup Jokowi itu kan di permukaan, tapi gerakan di bawah agak berbeda. Ambil lahan sawit, oke. Kemudian dia caranya adalah menempatkan orang-orangnya di kementerian yang bekas dipimpin oleh orang-orangnya Jokowi. Misalnya Menteri Koperasi Budi Ari, maka ditaruh wakilnya adalah Ferry Juliantono. Nah, kan gitu ya. Coba aja lihat semuanya. Kemudian ditaruh orang-orang dia di bawah. Menteri Desa tiba-tiba Reza Patria di situ. Nah, semuanya begitu dia. Jadi pelan-pelan.
Anda nggak sabar ini. Emang publik itu emang harus pandai membaca. Sekarang begini. emang tugas publik itu nggak sabaran, Bang. Iya. Jadi begini. Sekarang baru saja ada breaking news kan. Ketika Letnan Jenderal Jaka Budi Utama akan dijadikan Dirjen Bea dan Cukai. Ya. Nah, artinya apa kan? Bukan cuma kejaksaan kan? Berarti di Kementerian Keuangan. Nah, pelan-pelan dia akan menempatkan orang ini memata-matai dan sekaligus meringkus mafia-mafia ini. Itu bukan di fungsi TNI, Bang. Oh beda dong. Kalau dui fungsi itu dia militer aktif duduk di jabatan sipil ini kan Oh, enggak. udah aktif. Oke, Kan oke. masuk ke situ lo harus pensiun. Ya. Syaratnya harus pensiun. Parameter dui fungsi itu apa sih? Pertama militer, ada di fraksi MPR, fraksi DPR RI, DPRD 1, DPRD 2. Ini kan nggak ada. Ada lembaga sospol dari tingkat Mabes TNI sampai tingkat Kodim ada tuh. Iya, benar. Staf sosial politik. Iya. Kan sekarang nggak ada. Iya. TNI dulu ABRI menjadi bagian dari Golkar, ABG namanya, Iya. ABRI birokrasi Golkar. Sekarang kan nggak bisa. Jadi politiknya dikembalikan ke politik negara. Siapa bilang TNI tidak boleh berpolitik? Boleh. Politik negara, bukan politik praktis. Nah, ini kan Jaka Budi Utama itu bekas tim Mawar. Nah, jadi bekas tim Mawar itu menjadi andalan Prabowo untuk mengatasi beberapa masalah. Misalnya, Kepala Badan Siber Sandi Negara, Letnan Jenderal Nugroho Sulistyo, Iya. bekas tim Mawar kan? Tim Nah, Mawar. mau bohong nih soal cyber, dunia cyber, soal bohong-bohongan misalnya kasus Fufu Fafa misalnya ya. Iya. Kan Badan Siber Sandi Negara Iya. bisa bongkar itu kan, Bisa. ditaruh di situ kan. Mau bohong nih keuangan di Bea Cukai, ditaruh di situ kan. Tiba kok Kolonel Purnawirawan di Rutimah, tahu apa dia? Berarti ada mafia di situ yang sedang diselidiki. Jadi Prabowo sekarang sesungguhnya sedang mengibarkan bendera perang melawan para Pablo Mafia. Escobar Indonesia, Iya. mafia tanah, koruptor, narkoba dan lain-lain. Mengapa kemarin itu tadi Angkatan Laut bisa? Kok bukan polisi? Ya. Kan aneh juga. Bukan Itu. masalah teknis doang di sini, Bang. Bukan Soal masalah. Oh iya. perbatasan itu. Iya. Jadi sesungguhnya negara di dunia sedang tidak baik-baik saja, apalagi Indonesia. Nah, itu persepsi saya yang Iya. Itu Abang nggak ngelihat ada ancaman dari partai lain melihat Pak Jokowi yang kata maju dan jadi ketua umum PSI. Nggak ada ancaman merasa Golkar, PDIP, begini dan partai kan. lain. Ini kan ada kecenderungan nih ya, nanti semua boleh mencalonkan, ya kan? Boleh berapapun dapat, boleh kemudian masuk ke parlemen. Kan undang-undangnya diubah nih. Dulu Parliamentary ya parliament threshold-nya kan. Ya nanti juga kemungkinan akan dibikin berapapun bisa menjadi calon presiden. Iya. Ini kan sebenarnya ambisi-ambisinya belum selesai gitu. Terutama apa? Menyelamatkan BIN-nya itu. Gibran bin Jokowi. Bin-nya, Iya, ini kan sebenarnya Jokowi kedua kan gitu. Iya, Jokowi masih memerintah, iya, buktinya ada Iya, di istana kok. Nah, kira-kira begitu. masih ada Gibran di sana. Makanya kalau di PSI di headline berita itu kadang saya ketahui sendiri tuh anak lawan bapak. Saya bilang ini kong kali kong bukan lawan bos ya kan. Iya. Sama Jokowi kan bang. Iya, masa lo masih percaya kan? Iya, itulah bedanya pers dulu zaman abang sama yang Iya. sekarang sudah bang. Ah. Kalau sekarang semua dibikin berita ya. Iya. Jadi Anda tidak bisa mengharapkan sebuah kebenaran dari seorang pembohong. Underline itu, Bang. Iya, siapa pembohong nggak tahu lah. Biar publik lah yang menyimpulkan Iya, ya. iya. Izin tema-tema terakhir ya, Bang. Iya. Abang kan juga cukup dekat dengan para yang waktu itu forum Purnawirawan, termasuk juga Jenderal Pak Trisutrisno. Seperti apa sekarang tindak lanjutnya, Bang, dari deklarasi 8 poin itu? Menurut Abang Pak Prabowo menaruh perhatian khusus atau ada update seperti apa? Menurut Abang seperti Kan yang menarik itu 8 tuntutan ya, 8 petisi. apa? Ya. Kodenya Prabowo berapa sih? 8. 8 kan? 08. Kok match gitu ya? Iya. Apa itu tidak disengaja? Menurut saya disengaja. Iya. Wah, Nah, tapi kan menurut saya bisa jadi Prabowo tidak setuju dengan semuanya. Tapi beberapa tuntutan diamini kan gitu. Iya, Tapi iya. kan nggak boleh ngomong seperti itu kan Iya. gitu. Apalagi Prabowo tidak pernah juga menolak, tidak juga bilang membenarkan kan gitu, bahasa politik seperti itu. Iya. Bagaimana orang melihat semiotika politik dalam halal bihalal PPAD dengan presiden dan keluarga besar
TNI dan Polri itu. Bagaimana sikap Prabowo hormat kepada Tri Sutrisno, 15 tahun lebih senior daripada Prabowo yang lulusan Akademi Militer 1974, sementara Pak Tri 1959. Kan dia juga pernah menjadi wakil presiden mantan mertuanya gitu kan. Betul. Pernah menjadi Kasat, pernah menjadi Panglima ABRI, pernah menjadi wakil presiden. Ya Tri Sutrisno bagaimanapun juga suka tidak suka adalah purnawirawan paling senior yang dihormati para purnawirawan yang sekarang usia hampir 90 tahun. Semuanya saya kira hampir tiap hari minta petunjuk, kan kira-kira gitu, minta petuah dari senior, kan nggak mau kualat juga, gimana pun juga dalam dunia militer kepolisian senior dihormati. Betul. Saya kira kekhawatiran dia sebelum meninggal pasti harus juga mengingatkan, itu tadi jati diri TNI sebagai pejuang, maka dia juga mengingatkan kepada bangsa dan kepada adiknya Prabowo, ini bisa bahaya loh, poin ke-8, kalau terjadi apa-apa dalam konstitusi, apabila presiden mangkat berhalangan tetap, maka digantikan oleh wakil presiden. Kualitasnya seperti apa? Oke, itu pilihan demokrasi. Tapi kalau ini situasi bisa terjadi instabilitas nasional yang luar biasa, kan perlu mengingatkan. Ini harus diingatkan gitu loh. Apalagi kemudian ada indikasi-indikasi yang bisa dijadikan persoalan hukum. Kan bisa. 25 orang cukup kok hak angket. Gitu kan, hak angket di DPR kan bisa. Ini separuh dari 5 tahun, kira-kira 2,5 tahun pecah kongsi semuanya menurut saya. Kenapa? Semua berpikir tentang pemilu 2029, baik untuk partainya maupun presidennya. Hak angket bisa jalan. Ini makanya gelisah, ingin punya partai politik. Jokowi, Prabowo punya partai politik. Nanti kalau nggak jadi presiden punya partai politik, SBY punya partai politik, Megawati punya partai politik, kan gitu. JK juga wakil presiden punya partai politik, kan begitu. Ada backup, Jokowi nggak ada yang backup, maka dia gelisah. Jadi sekarang sebenarnya adalah puncak kegelisahan mantan presiden Jokowi. Maka dia ingin cepat-cepat menaikkan PSI. Dia kan selalu ingin ada di pemberitaan spotlight. Oh terus gitu kan, sehingga nama dia masih ada terus di atas. Saya kira ancaman paling dekat Presiden Prabowo ya istana sebelah. Iya. Kawan-kawan, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana tentang hal video yang barusan telah kita tonton, dan banyak kali tadi pembahasan, dan salah satunya tadi masalah program Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai penjagaan kantor-kantor jaksa di seluruh Republik Indonesia untuk membantu kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi, kasus-kasus masalah yang telah terjadi ini. Dan dengan gunanya ada tentara ini dapat membantu dan melindungi. Dan sekarang kita akan membaca komentar-komentar dari kawan-kawan kita agar kita dapat juga melihat bagaimana tanggapan mereka masing-masing. Kejaksaan saja tidak percaya sama polisi. Jadi wajar kalau masyarakat tidak percaya sama kepolisian. Salam akal sehat. Ada bagus sekali komentar dari Upmul Hills. Tajam sekali analisis dari Bung Slamet Ginting, berkelas dan bernas. Abang kita Slamet Ginting, genius, sehat selalu abang. Bravo TNI, 10 tahun polisi, percaya sekarang giliran TNI milik rakyat, polisi milik Jokowi. Wah, kok bisa begitu, milik Jokowi polisi? Tulis di kolom komentar maksudnya. Analisis sangat masuk di akal. Polisi sudah tidak percaya oleh rakyat dan negara Indonesia, termasuk tidak bisa dipercayai oleh rezim Prabowo. Wah, komentar yang menarik sekali. Analisis Pak Slamet Ginting sangat mengedukasi kami rakyat bahwa terus suara kebenaran. Pak Slamet Ginting kalau menjelaskan tentang situasi sangat jelas
lugas dan mantap. Lanjut Bung Ginting. Ya, mantap sekali ya. Pak Slamet Ginting ini paparnya sangat memuatkan, mendidik, ngasih ilmu dengan benar dan baik. Narasumber seperti Pak Slamet Ginting ini harus lebih sering diundang di podcast supaya Indonesia semakin pintar-pintar dan lebih baik ke depannya. Podcast harus punya visi. Kecerdasan bangsa, jangan ngundang bintang tamu yang suspek, nyinyir, curiga, menghapus, fitnah, adu domba, mencurigai, dan lain-lain. Pak Prabowo jadi presiden saat Indonesia ibarat kapal hampir tenggelam. Karena itu rakyat mendukung agar Pak Prabowo menggunakan seluruh kekuatan termasuk TNI untuk menyelamatkan negeri ini. Ya, betul sekali. Lanjut, saya seorang petani yang tidak tamat SD mendukung langkah Pak Prabowo. Ya, terima kasih Bapak. TNI milik rakyat, bersama rakyat, melindungi rakyat, cepat selamatkan Indonesia ini dari rong PKI. Negara jadi kisruh, luwet, ngadu terus, menerus, tiada henti-hentinya. Pencerahan ekuitas tinggi dari Bang Slamet Ginting. Kebatilan akan sinar jika yang hak dan yang benar-benar muncul. Alhamdulillah Prabowo sudah jadi macam Asia. Wah, wajib untuk ganti Kapolri hingga Panglima TNI. Analisis keren, semoga seperti yang diharapkan. Analisis yang luas, tajam, dan mendalam. Wartawan senior gak kaleng-kaleng. Mantap sekali ya. Semoga Bapak Presiden Prabowo dan Jaksa Agung selalu sehat, walafiat, panjang umur, tetap semangat dan tegas. Iya, betul sekali. Kita harus membutuhkan pemimpin yang tegas dalam mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Pemahaman terhadap regulasi adalah yang utama, sehingga tidak salah dan gagal paham dalam berbicara dan berpendapat. TNI selama ini dikebari oleh Mulyono, sehingga keamanan negara dan keamanan nasional hancur lebur karena TNI tidak dilibatkan di kepilih. Sejak awal saya sangat yakin Prabowo memiliki banyak strategi untuk menghadapi mafia dan geng Mulyono. Makasih Bang, pencerahannya yang sangat berarti bagi masyarakat. Latar belakang jurnalis yang membuat kuasai berpikir dan jernih dalam memandangkan permasalahan. Mungkin benar Mulyono adalah sosok atau simbol dari darah komunis 48 dan 65. Wah, pemikiran yang sangat panjang sekali ini ya kawan-kawan dari kawan kita. Terima kasih pencerahannya Pak Dr. Slamet Ginting. Kita jadi tahu kinerja kepolisian, APH, kepolisian dan KPK yang apaan. Yang lebih tahu situasi negara, presiden, soal keterlibatan TNI menjadi penegak hukum karena sudah darurat, korupsi yang terlibat kelas kakap, penegak hukum kewalahan. Selalu kita tunggu analisis Bung Slamet Ginting. Ada 5:10 saya tahu pembohong itu siapa. Narasumber pun gak mau ucapin pembohong itu siapa. Dan saya masyarakat biasa pun sudah nangkap siapa orang itu. Narasumbernya keren. Karena banyak pembelajaran hal-hal dalam negeri yang lagi karut-marut. Negara tingkat satu orang yang dipecat partainya.
Cara menyampaikan bijaksana diterima akal pikiran kita yang awan, maka itu aku baru kali ini nonton sampai habis. Ini membuat saya bisa tercerahkan. Biasanya saya bingung kalau bicara politik. Kali ini saya tercerahkan. Terima kasih Bapak atas penjelasan detailnya. Memang Bapak Ginting ini tidak bohong-bohong, sesuai dan fakta yang akan terus dibicarakannya. Prabowo harus berani, tegas, copot ganti Panglima, Kasat, Kapolri, TikTok, Jaksa Agung, KPK, Menteri titipan Jokowi, bejat moral dan korup. Ini dari titipan abang kita ya. Selalu senang mengikuti podcastnya Pak Slamet Ginting, banyak pengetahuan yang bertambah. Terima kasih Pak Slamet Ginting. Tegaknya Indonesia dirusak separah ini, untung masih ada TNI berjuang untuk menyelamatkan Indonesia. Wah, betul sekali. Keren ini Pak Slamet Ginting. Usulannya tajam dan strategis, didasari oleh nilai-nilai Indonesia keren. Ya, mantap sekali. Pak Ginting, jangan takut ya. Jangan takut ya. Pak Ginting jangan takut ya. Pak Prabowo menyingkirkan piring kotor dan koruptor yang di-backing oleh orang kuat. Ya, betul sekali, karena keinginan dan visi misi Pak Prabowo ini sangat untuk melanjutkan pemberantasan korupsi ini, mafia tanah yang merugikan masyarakat kecil sampai masyarakat besar. Republik sedang tidak baik-baik saja, saatnya TNI berada di segala bidang. Kebobolan Republik Indonesia berpusat di institusi kepolisian. 20 tahun kepolisian gagal mereformasi menjadi institusi yang bersih. Iya, betul sekali. Memang dari kepolisian masih kuranglah ada kepercayaan dari masyarakat sudah selama beberapa tahun ini. Gue paling senang lihat analisa abangku Slamet Ginting. Tegas, akurat, enggak cemen. Sangat pintar dan mudah kami mengerti penjelasan Pak Ginting. Analisa Bung Ginting sangat rasional, mudah dicerna, dan rakyat menaruh harapan dari Presiden Prabowo untuk memberantas tuntas mata rantai korupsi di berbagai sektor yang menggurita. Bagus, wawasan buat rakyat terbuka, pola pikir. Makasih Pak, mantap nih. Tetap terhormat Om Dr. Slamet Ginting, kajian yang real dan tajam. Semangat. Yang terhormat Bapak Prabowo, sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Makasih. Oke kawan-kawan, tadi kita sudah melihat dan bagaimana komentar-komentar dari kawan-kawan kita, dan terima kasih yang sudah berkomentar. Dan sekarang yang belum mau komentar, berikan komentarmu di bawah komentar biar kita bisa saling diskusi bersama. Dan jangan juga lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan. Dan